Haleluya, Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Doa saya bahwa semua saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita sedang bergumul menghadapi COVID-19 ini, tetapi saya percaya bahwa apabila kita tetap mengikuti protokol kesehatan sambil terus mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti meluputkan kita. Kembali kita di dalam program Bible Study, yaitu mengungkapkan arti ungkapan-ungkapan asing di dalam Alkitab. Dan hari ini saya akan mengajak kita melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Firman Tuhan ini datang kepada jemaat di Pergamus. Namun saya tidak akan membahas tentang jemaat Pergamus ini. Yang saya akan bahas adalah ungkapan asing yang terdapat di dalam ayat ini, yaitu batu putih. Mungkin kita berpikir, apa itu batu putih? Saudara, batu putih yang dikatakan di situ dilatar belakangi dengan sebuah adat istiadat yang berada di Palestina. Dikatakan di sana bahwa di Palestina ada sebuah budaya yang berkembang, yang dipegang erat pada kala itu, yaitu jika seseorang terdapat melakukan suatu perbuatan yang asusila atau perbuatan yang tercela, yakni seorang menodai atau memperkosa seorang gadis yang masih perawan dari sukunya sendiri atau dari suku yang lain, maka sebagai hukuman bagi orang itu ialah ia harus dihukum mati atau ia harus dibunuh oleh warga suku yang dinodai itu. Tetapi kadang-kadang saudara, orang yang berbuat salah itu bisa saja ia memberikan uang yang disebut dengan istilah denda darah kepada suku yang dinodai ini. Sehingga orang yang bersalah itu yang membayarkan uang denda darah tadi, ia dibebaskan dari hukuman mati atau dibebaskan dari balas dendam dari suku wanita yang dinodai tadi. Setelah orang itu bebas, ia akan tinggal dalam tenda putih atau mengendarai unta berwarna putih. Kemudian di depan tendanya itu diletakkan sebuah batu besar yang berwarna putih. Apa artinya? Batu putih itu sebagai tanda bahwa orang yang bersalah itu sudah membayar denda darah dan kini ia dibebaskan dari hukuman mati. Jadi setiap orang yang melewati tenda orang itu dan melihat bahwa di depannya ada batu besar berwarna putih, orang itu sudah dibebaskan dari segala kesalahannya, dia sudah diampuni dan bebas dari hukuman. Sehingga orang yang melewati tenda orang itu, dan ketika mereka melihat di depan tendanya itu ada batu putih, itu tandanya bahwa orang itu sudah membayar denda darah
dan ia bebas dari segala hukuman atau tuntutan kepadanya. Denda atas segala kesalahannya sudah dibayar dan sekarang orang itu seakan-akan ia tidak bersalah atau tidak berbuat dosa. Dengan begitu, orang itu tidak boleh diganggu oleh siapapun dan tidak boleh dihukum oleh siapapun lagi. Nah, saudaraku, dari sini apa maknanya bagi kita tentang batu putih? Batu putih sebagai gambaran dari karya Yesus Kristus itu sangat indah dan sangat tepat. Kenapa? Karena dalam Kristus Yesus semua orang berdosa, termasuk saya dan saudara, dibersihkan dan disucikan di hadapan Allah sehingga kita tidak bernoda lagi. Dikatakan bahwa kepada orang-orang yang setia kepada Kristus, ayat tadi dikatakan orang-orang yang setia kepada Kristus, orang-orang yang menang, dikaruniakan batu putih. Yaitu maknanya di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saya dan saudara mendapat batu putih, yaitu sebagai tanda bahwa semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua kejahatan kita telah diampuni oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Semua hukuman maut, karena Roma pasal 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut. Jadi semua hukuman mati atau maut yang seharusnya kita alami akibat dosa kita, akibat perbuatan jahat kita, sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dengan darahnya di atas kayu salib. Kita semua sekarang melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus, sudah dibersihkan, sudah putih bersih melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus Kristus atas kita. Dengan begitu, saudaraku, kita sekarang mendapatkan pengampunan dosa sehingga tidak ada lagi hukuman maut, tidak ada lagi murka Allah yang menimpa kita akibat dosa kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima tanda putih, batu putih, yaitu darah Yesus yang sudah mengampuni kita, menyucikan kita, menguduskan kita, membebaskan kita dari semua hukuman karena dosa kita. Saya dan saudara tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan karena kita sudah di dalam Yesus Kristus. Tetap setia karena hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus meneguhkan kita, menguatkan kita, dan membuat kita menjadi jemaat-jemaat yang terus setia di dalam Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.